Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah ulul albab? Kita jumpa kembali dalam segmen Suara Pakar untuk Perubahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang polemik yang terjadi di Yogyakarta, yaitu beredarnya minuman keras. Pada awal 2024, Polresta Yogyakarta bahkan mencatat terdapat peningkatan pengguna minuman keras pada kalangan remaja. Selain itu, ditemukan berbagai titik toko yang menjual minuman keras. Insya Allah, kita akan membahas lebih dalam lagi bersama narasumber kita, Ustadzah Neti Astuti. Beliau adalah dosen di salah satu kampus di Yogyakarta, dan beliau juga adalah seorang pemerhati keluarga dan generasi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah Neti? Alhamdulillah kabar kita baik Ustadzah, namun tidak demikian dengan Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta sedang terjadi darurat miras. Bahkan miras ini juga menyasar tidak pada dewasa saja, tapi juga anak serta juga remaja. Nah, menyoroti fenomena ini, ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya Ustadzah ya. Sebenarnya bagaimana miras ini dalam pandangan Islam? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini merupakan isu yang sangat memprihatinkan buat kita semua, walaupun mungkin fokus kejadiannya di Yogyakarta sekarang menjadi sorotan, tapi saya rasa sebenarnya masalah ini juga menjadi masalah kita semua, pada mulai dari memproduksi, mengedarkan, sampai mengkonsumsi di tengah masyarakat. Bahkan di dalam, kalau kita mau membahas dalam kasus syariah, bahwa apapun yang dapat merusak akal itu melakukan diharamkan, termasuk di dalamnya adalah minuman keras. Jadi tidak ada perbedaan pendapat dalam agama. Minuman keras dalam hal ini dalam minuman alkohol adalah minuman yang merusak akal dan diharamkan. Dan di dalam hadis Nabi juga, Nabi SAW menyebutkan 10 pihak contohnya yang terlibat di dalam proses peredaran minuman keras, mulai dari membuatnya, sampai mengirinya, sampai yang minta dihidangkan minuman keras itu, yang mereka sama-sama mendapatkan keharamannya. Sehingga dari sini seharusnya sebagai umat Islam kita memahami bahwa keharaman itu berarti juga larangan untuk mulai dari memproduksi, mengedarkan, sampai mengkonsumsi di tengah masyarakat. Artinya kalau hari ini kita katakan gereja darurat miras, berarti memang ayat Al-Quran yang mengharapkan miras, termasuk hadis yang menyampaikan larangan 10 pihak yang terlibat dalam rantai pasok begitu ya, rantai distribusi itu tidak diindahkan atau tidak dianggap sebagai aturan yang harus dijalankan dengan alam masyarakat. Begitu kurang lebih. Naudzubillah ya. Ternyata yang dilaknat oleh Allah itu tidak hanya Homer saja, tetapi juga ke-10 golongan yang terkait dengan minuman keras. Namun masalahnya begini Ustadzah Neti ya, di wilayah DIY gitu ya, dan juga di daerah yang lainnya pastinya ada peraturan daerah ya yang mengatur peredaran miras. Namun hingga saat ini permasalahan miras itu tidak selesai-selesai juga, bahkan malah meresahkan ya, semakin meresahkan warga. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya terjadinya semakin marak minuman keras ini beredar di masyarakat? Ya, kalau kita bicara struktur peraturan di Indonesia, Perda DIY sebenarnya relatif berupaya ya mengatur misalnya dalam Perda nomor 12 tahun 2015 yang di situ memuat berbagai aturan tentang peredaran miras berdasarkan grade gitu ya, termasuk juga pelarangan terhadap minuman oplosan. Tetapi kita harus pahami keharaman terhadap sesuatu itu yang dibutuhkan bukan aturan terhadap peredaran.
tapi penghentian terhadap semua proses mulai dari produksi sampai distribusi gitu ya. Dan apalagi perda ini ternyata bisa kita katakan tidak bernyali ketika berhadapan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang memang menginginkan agar investasi di segala bidang termasuk miras gitu diizinkan dan hanya didasarkan kepada resiko saja gitu, kepada resiko, sehingga walaupun DIY sudah punya perda yang memberikan aturan ini dalam aturan tertentu, misalnya hanya boleh beredar di tempat-tempat tertentu, tetapi karena ada undang-undang di atasnya yang mengharuskan untuk mempermudah investasi, termasuk di dalamnya adalah dalam hal miras gitu, sehingga akhirnya dengan sangat mudah toko-toko atau outlet itu berpayung gitu ya dari undang-undang Cipta Kerja itu, mereka bisa membuka di mana-mana dan bahkan terkesan melanggar perda gitu. Oleh karena itu berarti memang pendekatan hukum positif hari ini tidak mampu gitu ya, pendekatan hukum positif hari ini tidak mampu menghentikan bahkan sekedar mengendalikan, karena kita tahu larangan misalnya dekat dengan pemukiman masyarakat, dekat dengan masjid dan toko itu ternyata dilanggar semua gitu ya. Jadi di beberapa tempat kita sinyalir gitu ya, pembukaan toko-toko dan outlet seperti ini sudah sangat berdampingan gitu ya dengan komunitas masyarakat, sekolah dan bahkan masjid. Semakin tergambar bahwa peraturan positif hari ini tidak mampu mengendalikan, bahkan apalagi sampai menghentikan peredaran miras. Berarti saya garis bawahi terdapat undang-undang yang memberikan ruang ya untuk miras beredar bertambah dan kian berani begitu ya Ustazah ya. Nah kalau sudah demikian berarti sangat utopis ya kalau kita berharap dalam sistem ini mampu menuntaskan permasalahan termasuk masalah miras ini. Namun kan semua ini harus dihentikan ya Ustazah ya. Maka solusi apa yang harus kita ambil kemudian? Ya, sebenarnya ada upaya ya gerakan sosial di tengah masyarakat untuk tadi mereka meresep gitu ya, mendorong bahkan mungkin bisa dikatakan menuntut gitu ditutupnya peredaran miras melalui toko-toko retail kecil. Tapi apalah daya ya, aspirasi masyarakat berhadapan dengan kekuatan aparat hukum positif yang menjadi payung atas peredaran miras tadi. Maka kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, ya mau tidak mau kita harus kembali kepada solusi Islam yang paripurna, yang memang sudah sangat kuat. Aturan implementasi di masyarakat harus didasarkan kepada hukum-hukum Islam. Maka ketika Islam memandang miras sebagai sesuatu yang diharamkan, Islam sama sekali tidak melihat manfaatnya. Islam juga sama sekali tidak lihat apakah masyarakat menerima atau tidak, ataukah masyarakat sudah merasakan dampak buruknya atau tidak. Ketika itu diharamkan, maka Islam pasti memandang dalamnya ada doror. Jadi secara otomatis pemerintah yang sebagai pihak yang seharusnya melakukan pemeliharaan terhadap perusahaan itu hanya dapat kita harapkan yang bisa terrealisasi kalau sistem hukumnya menggunakan hukum Islam. Sekarang sistem hukumnya menggunakan hukum hari ini yang beberapa hari yang lalu saya melihat edarannya ya di surat yang berkelurahan itu sebenarnya memerintahkan agar seluruh peredaran miras di bawahnya itu dihentikan. Tapi kan tidak ada reaksi di tengah-tengah masyarakat atau tidak ada upaya dari aparat pemerintah untuk menutup, karena sehari kalau aja lewat dan tetap aja beredar seperti biasa gitu. Jadi kalau kita masih berharap kepada sistem sekuler ini di mana tata aturannya tidak didasarkan kepada Islam, maka kita hanya bertepuk sebelah. Maka kalau kita benar-benar ingin menyelesaikan kasus ini, ingin berharap tidak terjadi kriminalitas sebagai dampak ikutan misalnya atau kerusakan generasi dan sebagainya, maka kita harus menarik kepada akar masalahnya bahwa pengharapan miras ini tidak dijadikan sebagai dasar dari penghentian operasi miras. Oleh karena itu solusinya adalah menerapkan Islam secara apa dan merealisasikannya dalam kehidupan kita, karena kita sudah berharap kepada University dan sudah terbukti tidak mampu sekedar melakukan upaya-upaya pencegahan, bahkan pengambilan ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Masya Allah ya, jadi dibutuhkan suatu sistem yang memang mengatur seluruh lini kehidupan ya, termasuk tadi ya terkait dengan yang haram maka harus dihentikan ya. Masya Allah ya, luar biasanya Islam ya. Namun berkaca pada sistem saat ini jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Ustazah Meti tadi. Dan pastinya perubahan yang sistemik itu butuh tahapan yang panjang dan pastinya butuh sabaran perjuangan gitu. Jadi bagaimana Ustazah
tahapan-tahapan untuk menuju kepada perubahan sistemik ya, yang benar-benar hakiki atau sebenar-benarnya. Ya, kita harus sadari masalah kita sudah terlalu banyak ya. Hari ini kita bahas merah, di esok dan di waktu yang lalu kita juga membahas masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang lain. Dan sudah banyak sekali pendekatan-pendekatan jangka pendek untuk melakukan penyelesaian itu, dan ternyata juga memang tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena kita harus paham aspek paradigmatik yang tidak pernah kita sentuh, yaitu fondasi dari sistem yang sekarang berjalan, yaitu sistem sekuler yang diterapkan, sehingga baik dari sisi peraturan sampai kepada aparatur pemerintahan, mereka ada di tengah-tengah masyarakat dalam menerapkan realisasi. Sehingga menurut saya bukan masalah jangka panjang atau jangka pendek, ini bicara keyakinan bahwa solusi yang paling komprehensif adalah solusi yang berasal dari Islam. Karena pendek atau panjangnya perjuangan itu sangat bergantung dari upaya maksimal kita. Kalau kita berusaha untuk terus mengevaluasi kinerja pemerintahan misalnya, juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang dengan syariat Islam, termasuk kesadaran mereka tentang buruknya penerapan sistem hari ini, saya dukungan itu insya Allah gitu akan mempercepat langkah kita. Jadi panjang dan pendek itu sifatnya adalah tiba. Tapi kepahaman bahwa inilah solusi hakiki itu yang harus dimiliki oleh kita sebagai aktivis dan oleh masyarakat secara umum, karena mereka yang akan merasakan dampak paling real gitu ya dari semua pelanggaran terhadap syariat ini. Sehingga mau tidak mau kita sudah terlalu lama melakukan uji coba terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan implementasi. Dan kita tahu kita terus bertubi-tubi yang menghadapi berbagai masalah dari aspek sosial, ekonomi, kemasyarakatan, gitu. Solusi-solusi fundamental yang dipandang orang jangka panjang sebenarnya ini sangat bergantung pada dukungan dan kepercayaan tetap dari masyarakat pada fungsi ini. Dan agama kita sudah menyediakan semua itu, mulai dari aspek konsep sampai implementasi. Jadi tidak ada lagi ruang sebenarnya untuk merasa ragu atau tidak ada lagi ruang merasa tidak yakin tidak akan berhasil dalam waktu cepat, karena ini bicara bagaimana kita meningkatkan eskalasi dukungan ya dari masyarakat pada perjuangan penegakan syariat ini, namanya untuk menyelesaikan kasus dan miras yang Jakarta. Masya Allah ya Ustazah Meti, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan, dan memang tadi butuh keyakinan dan realisasi perjuangan ya, mungkin kalau bisa saya garis bawahi ya. Ya, terima kasih sekali Ustazah Meti telah bergabung bersama kami di Suara Pakar untuk Perubahan. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Sahabat Muslimah Ulul Albab, demikian tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita Ustazah Meti Astuti. Dari apa yang disampaikan tadi, sudah jelas bahwa kita tidak bisa berharap pada sistem saat ini untuk menuntaskan masalah minuman keras. Namun butuh kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perjuangan, untuk merubah kepada sistem Islam yang tentunya meniscayakan keberadaan miras dan akan menuntaskan permasalahan miras. Insya Allah kita bertemu dalam episode selanjutnya Suara Pakar untuk Perubahan, tetap di channel Muslimah Ulul Albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.